Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eraskasari, NPM 2322011056. Saya dari kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk memproses yang dikonsumsi. Fungsinya adalah untuk mengurai makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana, sehingga tubuh menyerap nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Di mana proses pencernaan di dalam gambar akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk nomor 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pada gambar pertama ada gambar parotis. Gambar parotis adalah salah satu dari 3 kelenjar utama yang terlibat dalam produksi ludah. Fungsinya, kelenjar parotis ini seperti kelenjar ludah lainnya adalah menghasilkan air liur yang selanjutnya dialirkan ke mulut melalui saluran kecil. Nah, yang kedua ini ada gambar kelenjar sublingual. Nah, gambar sublingual ini merupakan kelenjar ludah besar yang terkecil yang memiliki bentuk memanjang dan sempit. Fungsinya bagian ini memproduksi air liur mukus, yakni air liur kental yang kaya lendir, tetapi tidak mengandung enzim dan mengalir ke seluruh permukaan mulut bawah. Nah, yang ketiga ini merupakan gambar submandibular. Nah, gambar submandibular ini adalah kelenjar yang berukuran sebesar kacang kenari yang terletak di bawah rahang. Fungsinya, submandibular ini menghasilkan air liur yang melembabkan mulut dan membantu mengunyah, menelan, pencernaan, serta membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Larasati, MPM 2322011057. Saya di sini akan menjelaskan tentang faring. Faring adalah organ yang berada pada bagian tengah leher. Fungsi faring adalah sistem preparasi untuk bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Dan yang kelima adalah batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dalam sistem pernapasan, fungsi trakea bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, namun juga fungsi menyaring partikel kotor yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Dan yang keenam adalah kerongkongan, adalah organ tubuh berupa tabung otot rongga yang memanjang dari peran pentingnya dalam sistem pencernaan. Fungsi kerongkongan dalam sistem pencernaan, salah satu fungsi kerongkongan adalah untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dan mengulitnya menuju lambung. Baik, perkenalkan, nama saya Diva Preseptiana dengan NPM 2322011058. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7 ada lambung. Lambung adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang berperan dalam banyak hal. Beberapa fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minuman, mengelola dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Yang kedelapan ada diafragma. Diafragma merupakan sekat yang membatasi perut dan dada. Dengan berkontraksi saat seseorang menarik napas, diafragma menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Sedangkan saat mengeluarkan napas, diafragma kembali rileks dan udara didorong keluar dari paru-paru. Yang kesembilan ada limpa. Limpa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Fungsi limpa sangatlah penting bagi tubuh, yaitu menyaring sel darah merah yang rusak serta menjaga sistem imunitas tubuh. Bila fungsi limpa terganggu, maka tubuh akan rentan terserang penyakit. Perkenalkan, nama saya Adinda Marsara Dewi dengan nomor NPM 2322011060. Yang ke-10 adalah hati. Fungsi utama hati adalah menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Yang ke-11 adalah kantung empedu. Dalam pencernaan, kantung empedu membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Yang ke-12 adalah usus 12 jari. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan serta penyerapan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, nomor NPM 2322011061. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi empedu.
Fungsi empedu adalah untuk mengoptimalkan proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Lebih spesifiknya, fungsi empedu adalah sebagai cairan yang berperan dalam proses pemecahan zat lemak pada saluran pencernaan. Yang kedua, organ pankreas. Organ pankreas adalah jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Yang ketiga adalah usus besar melintang. Usus besar melintang berfungsi mencampur kimus dengan enzim saluran cerna serta menyerap air dan elektrolit untuk membentuk feses. Baik, perkenalkan saya Rijata Septiadi Firaus dengan NPM 2322010063 akan menjelaskan nomor 16 dan 17. Dan pertama nomor 16 ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan manusia yang terletak antara lambung dan usus besar. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan yang telah dicerna di lambung dan menyerap nutrisi seperti vitamin, mineral, nutrisi, dan lainnya ke dalam aliran darah. Usus halus memiliki permukaan yang sangat besar yang memungkinkan penyerapan nutrisi yang efisien melalui villi dan mikrofili yang menutupi dindingnya. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu duodenum, jejunum, dan jejunum. Di sini nomor 17 yaitu kolon ascendens. Kolon ascendens adalah bagian dari usus besar manusia yang merupakan segmen pertama usus besar yang berfungsi untuk mengangkut sisa makanan yang telah dicerna dari usus halus ke bagian yang lebih tinggi dari usus besar. Kolon ascendens terletak di sebelah kanan tubuh yang naik dari daerah bawah usus buntu yaitu cecum menuju kolon lintang yaitu transfer kolon. Fungsinya adalah untuk menyerap lebih banyak air dan garam dari materi makanan yang tidak dicerna sebelum materi tersebut bergerak lebih lanjut melalui sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitria, NPM 23220064, nomor 18, cecum. Cecum adalah bagian usus besar yang terbentuk menyerupai kantong dan berfungsi menghubungkan ileum atau bagian akhir dari usus halus dengan usus besar. Bagian ini akan membantu proses penyerapan sisa air dan nutrisi terhadap di dalam kimus. 19. Fungsi usus buntu yaitu 1. Memiliki mikrobiota yang penting untuk kesehatan. Mikrobiota usus buntu terdiri dari berbagai jenis bakteri yang membantu memecahkan makanan dan menjaga keseimbangan mikroba di dalam usus pencernaan. 2. Berperan dalam meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh. Usus buntu juga merupakan tempat terbentuknya sel-sel kekebalan tubuh. 3. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. 4. Berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit. 5. Berperan dalam menjaga kesehatan usus besar. Perkenalkan, nama saya Purnamawati, NPM 2322010065 akan menjelaskan nomor 20 dan 21. Nomor 20, kolon descending. Kolon descending mempunyai beberapa fungsi penting dalam sistem pencernaan, penyerapan air dan elektrolit. Usus besar yang turun berperan dalam menyerap air dan elektrolit dari tinja. Secara umum, usus besar descending berperan penting dalam proses pencernaan, penyerapan air dan nutrisi, pembentukan dan penyimpanan tinja, serta pemecahan sisa makanan yang disebabkan oleh bakteri usus. Untuk nomor 21, kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah menyerap air dan elektrolit yang tersisa dalam tinja dan mendorong pembentukan tinja serta pengeluaran dari tubuh. Di kolon sigmoid, sisa air dan nutrisi diserap kembali ke dalam tubuh sehingga menyebabkan tinja mengental. Secara umum, kolon sigmoid berperan penting dalam proses pencernaan, asimilasi air dan nutrisi, pembentukan dan penyimpanan feses serta pengeluaran feses dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mukafifa dengan nomor NPM 2322010066. Saya di sini akan menjelaskan tentang rektrum. Fungsi utama rektrum adalah sebagai tempat penampungan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang nomor 23 adalah anus. Anus adalah lubang akhir dalam saluran pencernaan yang mendekati bagian luar tubuh. Anus merupakan saluran sepanjang 5 cm yang berada di bawah rektrum. Fungsi anus sendiri adalah mengeluarkan feses dari saluran pencernaan ke luar tubuh.